Kali ini kita akan bahas matematika tingkat lanjut SMA kelas 12 bab 1 geometri analitik latihan soal 1.2 nomor 1 sampai dengan 4 halaman 17. Soal nomor 1 diketahui titik A 2,3, titik B 2,8, titik C 8,5 dan titik D 5,3. Tentukan kedudukan titik tersebut terhadap lingkaran yang A x kuadrat plus y kuadrat min 8x min 2y plus 8 sama dengan 0. Yang B buka kurung x plus 2 tutup kurung kuadrat ditambah buka kurung y min 3 tutup kurung kuadrat sama dengan 9. Langsung kita bahas untuk lingkaran yang A. Di sini persamaan adalah x kuadrat plus y kuadrat min 8x min 2y plus 8 sama dengan 0. Sebelum kita mengerjakan pengecekan terhadap titik A, B, C, D ini, yang perlu diperhatikan adalah persamaan lingkarannya itu di sisi kanan harus sama dengan 0. Ya, jadi semua angka dan variabel harus terletak di sisi kiri. Ya, untuk mempermudah kita lakukan seperti itu. Ya, jadi sekali lagi pada ruas kanan itu harus sama dengan 0. Sedangkan semua angka dan variabel itu kita letakkan di ruas kiri. Kalau sudah seperti ini, di sini kan sisi ruas kanannya sudah 0. Berarti baru kita cek kedudukan titik A, yaitu 2,3. Kita tinggal mensubstitusikan 2 ini ke variabel X, ya, sedangkan 3 kita substitusikan ke variabel Y. Ya, jadi di sini akan menjadi 2 kuadrat ini ditambah di sini 3 kuadrat menggantikan yang Y dikurangi 8x. Berarti dikurangi 8, x-nya di sini 2. Berarti dikurangi 8 dikali 2. Dikurangi 2y. Dikurangi 2 dikalikan y-nya tadi 3. Berarti 2 dikali 3 ditambah 8. Setelah itu tinggal kita hitung. 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, min 8 dikalikan 2 min 16, min 2 dikalikan 3 min 6 ditambah 8. Kita hitung hasilnya adalah min 1. Dengan demikian KA-nya itu sama dengan min 1, artinya lebih kecil daripada 0. Ya, karena lebih kecil daripada 0, maka titik A terletak di dalam lingkaran. Kemudian untuk titik yang kedua, yaitu titik B. Di sini X-nya itu adalah 2, sedangkan Y-nya itu adalah 8. Caranya sama dengan mencari titik A. Kedudukan titik A, yaitu kita ganti variabel X dengan 2 dan kita ganti variabel Y dengan angka 8. Sehingga di sini kita tulis 2 kuadrat ditambah 8 kuadrat dikurangi 8x, berarti x-nya di sini kan 2, berarti dikurangi 8 dikali 2. Dikurangi di sini 2y, y-nya kan tadi 8, berarti dikurangi 2 dikali 8 ditambah 8. Ya. Kita hitung 2 kuadrat 4, 8 kuadrat 64, min 8 kali 2 min 16, min 2 kali 8 min 16 ditambah 8. Kita hitung hasilnya adalah 44. Dengan demikian KB-nya ini lebih besar daripada 0. Artinya adalah jadi titik B ini terletak di luar lingkaran karena di sini lebih besar daripada 0. Kemudian kita cek dengan titik C. Caranya sama. X ini X-nya 8, sedangkan Y-nya ini 5. Ya, berarti 8 kuadrat. Kemudian ditambah 5 kuadrat dikurangi 8x, berarti dikurangi 8. X-nya di sini 8, berarti dikurangi 8 kali 8, ya. Di sini dikurangi Y. Dikurangi 2Y, berarti dikurangi 2 dikalikan Y-nya 5, berarti dikalikan 5 ditambah 8. Ya, kita hitung 8 kuadrat 64, 5 kuadrat 25, min 8 kali 8 min 64, min 2 kalikan 5 min 10 ditambah 8. Kita hitung hasilnya adalah 23. Berarti kalau 23 itu lebih besar daripada 0. Artinya titik C terletak di luar lingkaran karena lebih besar daripada 0. Selanjutnya kita cek titik D, yaitu 5,3. Artinya X-nya itu 5, Y-nya itu 3. Jadi tinggal kita ganti X-nya di sini kita ganti dengan 5. Berarti 5 kuadrat, kemudian Y-nya kita ganti dengan 3. Berarti 3 kuadrat dikurangi 8
Di sini X berarti dikurangi 8 dikalikan X-nya 5, berarti dikali 5. Dikurangi 2 dikalikan 3. Ya ini. Y-nya kita ganti dengan 3. Ditambah 8. Kita hitung 5 kuadrat 25, 3 kuadrat 9, min 8 kali 5, min 40, min 2 kali 3, 6, ditambah 8. Kita hitung hasilnya adalah min 4. Berarti lebih kecil daripada 0. Karena lebih kecil daripada 0, berarti titik D terletak di dalam lingkaran. Kalau kita cek seperti ini, ya, ini lingkarannya, ya, ini titik A ada di titik 2,3, 2,3, berarti benar ya di dalam lingkaran. Kemudian titik B-nya ini di 2,8, 2,8, berarti benar ada di luar lingkaran. Kemudian titik C-nya di sini 8,3, 8,5, 8,5, benar ya ada di luar lingkaran. Kemudian titik D-nya 5,3, 5,3 ada di dalam lingkaran, jadi benar. Selanjutnya bagian B, persamaan lingkarannya buka kurung X plus 2 tutup kurung kuadrat ditambah buka kurung Y min 3 tutup kurung kuadrat sama dengan 9. Nah, di sini bisa kita lihat pada ruas kanan ini tidak sama dengan 0 ya. Jadi untuk mempermudah melakukan perhitungan di ruas kanan ini harus sama dengan 0. Jadi 9 ini saya pindah ke ruas kiri, plus pindah ruas jadi min. Nah, kalau sudah di ruas kanan ini sama dengan 0, baru kita bisa melakukan perhitungan ya. Pertama kita cek di lingkaran di titik A. Titik A yaitu 2,3. Caranya sama dengan pada bagian A. X-nya ini 2, Y-nya ini 3. Berarti X-nya kita ganti dengan 2. Berarti di sini X kita ganti dengan 2. Ya, kemudian di sini Y kita ganti dengan 3. Ya. Nah, setelah itu tinggal kita hitung 2 tambah 2 4, kemudian 3 dikurangi 3 ini 0. Kemudian 4 kuadrat 16, 0 kuadrat 0 ya, dikurangi 9, hasilnya adalah 7. Nah, 7 ini lebih besar daripada 0. Artinya titik A terletak di luar lingkaran. Kemudian untuk titik B caranya sama dengan untuk mencari titik A, yaitu X-nya di sini 2, Y-nya di sini 8 ya. Berarti ini X-nya ini kita ganti dengan 2, kemudian Y yang ini kita ganti dengan 8. Setelah itu tinggal kita hitung 2 tambah 2 4, kemudian 8 dikurangi 3 5, kemudian 4 kuadrat 16, 5 kuadrat 25 dikurangi 9, hasilnya adalah 32. 32 itu lebih besar daripada 0. Artinya titik B ini terletak di luar lingkaran. Selanjutnya kita cek titik C, yaitu 8,5. Sama cara pengerjaannya, X-nya ini 8, Y-nya ini 5. Berarti X-nya ini kita ganti dengan angka 8, kemudian Y-nya kita ganti dengan angka 5. Setelah itu tinggal kita hitung 8 tambah 2 10, 5 dikurangi 3 2, 10 kuadrat 100, 2 kuadrat 4 dikurangi 9. Hasilnya adalah 95. Artinya lebih besar daripada 0. Jadi titik C ini terletak di luar lingkaran. Kemudian titik D 5,3, X-nya itu 5, Y-nya itu 3. Berarti di sini X-nya kita ganti dengan 5 ya, kemudian Y-nya kita ganti dengan 3. Sehingga kita hitung 5 tambah 2 7, 3 dikurangi 3 0. 7 kuadrat ini 49, 0 kuadrat tetap 0, kemudian dikurangi 9, hasilnya adalah 40. 40 ini lebih besar daripada 0. Artinya titik D terletak di luar lingkaran. Selanjutnya soal nomor 2. Tentukan batas nilai A apabila diketahui yang A titik P A,1 terletak di dalam lingkaran buka kurung X min 1 tutup kurung kuadrat ditambah buka kurung Y plus 3 tutup kurung kuadrat sama dengan 9. Yang B titik P A,1 terletak di luar lingkaran buka kurung X plus 3 tutup kurung kuadrat ditambah buka kurung Y min 3 tutup kurung kuadrat sama dengan 9. Kita bahas yang A, yaitu persamaan lingkarannya X min 1 tutup kurung kuadrat ditambah buka kurung Y plus 3 tutup kurung kuadrat sama dengan 9. Nah, di sini kita mencari
terlebih dahulu mencari kedudukan titiknya ya, dengan mensubstitusikan A dan A,1 ini ya. Langkah pertama adalah seperti yang sudah saya jelaskan pada nomor 1, di ruas kiri di ruas kanan ini harus sama dengan 0. Jadi 9 ini saya pindah ke ruas kiri sehingga akan menjadi plus pindah ruas menjadi min 9. Kalau di sini ruas kanannya sudah sama dengan 0, baru kita lakukan substitusi terhadap persamaan lingkaran ini, yaitu titik A,1. Ya. Jadi di sini kedudukan titik P-nya yaitu A,1. A ini posisi X, sedangkan 1 ini posisi Y. Jadi di sini X kita ganti dengan A, sedangkan Y kita ganti dengan 1. Sehingga di sini X-nya kita ganti dengan A, Y-nya kita ganti dengan 1. Sehingga kita hitung di sini buka kurung A min 1 tutup kurung kuadrat, hasilnya adalah A kuadrat min 2A plus 1 tutup kurung, sedangkan di sini 1 ditambah 3 itu 4. Selanjutnya adalah 4 kuadrat itu 16. Selanjutnya kita hitung 1 ditambah 16 dikurangi 9, hasilnya adalah plus 8. Karena titik P A,1 ini terletak di dalam lingkaran, artinya KP ini lebih kecil daripada 0. Ya, sehingga KP-nya tadi diperoleh A kuadrat min 2A plus 8. Ini lebih kecil daripada 0. Jadi ini KP ini kita ganti dengan yang ini. Ya. Selanjutnya adalah kita akan mencari nilai A. Ya. Di sini kita cek dulu diskriminannya, karena ini tidak bisa kita akarkan secara langsung, maka kita cek dulu diskriminannya. Rumus diskriminan itu sama dengan B kuadrat min 4AC. B ini adalah koefisien dari A, berarti min 2. Ya, kemudian A-nya ini koefisien dari ini A kuadrat, yaitu 1, sedangkan C ini adalah konstanta, yaitu 8. Ya, kita hitung min 2 kuadrat ini 4, kemudian min 4 kalikan 1 kali 8 itu min 32. Berarti 4 dikurangi 32 hasilnya adalah min 28. Artinya diskriminannya itu sama dengan min 28, artinya lebih kecil daripada 0. Karena diskriminannya lebih kecil daripada 0, berarti A ini memiliki akar imajiner ya. Jadi A kuadrat min 2A plus 8 lebih kecil daripada 0, ini memiliki akar imajiner. Sedangkan lingkarannya ini yaitu X min 1 tutup kurung kuadrat ditambah buka kurung Y plus 3 tutup kurung kuadrat min 9 sama dengan 0, ini ada pada bilangan real. Maka batas nilai A tidak akan ada yang memenuhi. Ya, jadi di sini untuk bagian A, 2A ini tidak ada nilai A yang memenuhi, sedemikian sehingga titik P A,1 ini terletak di dalam lingkaran ini, jadi tidak ada yang memenuhi. Selanjutnya bagian B, yaitu persamaan lingkarannya buka kurung X plus 3 tutup kurung kuadrat ditambah buka kurung Y min 3 tutup kurung kuadrat sama dengan 9. Di sini pada ruas kanannya tidak 0 ya, jadi kita pindahkan terlebih dahulu 9 ini ke ruas kiri, plus pindah ruas jadi min. Jadi di sini 9 pindah ruas menjadi min 9. Berarti di sini ruas kanannya baru sama dengan 0. Kalau sudah sama dengan 0 seperti ini, tinggal kita substitusikan titik P A,1-nya ke dalam persamaan lingkaran ini. Sehingga KP-nya itu sama dengan A ini menggantikan X, jadi yang X ini kita gantikan dengan A, sedangkan 1 ini kita gantikan untuk menggantikan yang Y ya, jadi Y ini kita gantikan dengan 1, sehingga kita hitung buka kurung A plus 3 tutup kurung kuadrat, hasilnya adalah A kuadrat plus 6A plus 9, 1 dikurangi 3 ini min 2, selanjutnya min 2 dikuadratkan itu hasilnya adalah 4. Setelah itu plus 9 ditambah 4 dikurangi 9 hasilnya adalah 4. Jadi kita peroleh KP-nya A kuadrat plus 6A plus 4. Karena titik P A,1 terletak di luar lingkaran, ini ya di soal telah ditentukan terletak di luar lingkaran. Artinya KP-nya ini lebih besar daripada 0. Ya. KP-nya ini lebih besar daripada 0. KP-nya tadi kan A kuadrat plus 6A plus 4. Jadi di sini KP-nya kita ganti dengan A kuadrat plus 6A plus 4 itu lebih besar daripada 0.
Nah, persamaan ini kita cek terlebih dahulu apakah persamaan kuadrat ini memiliki akar real atau akar imajiner. Pada bagian A kan akar imajiner. Nah, sekarang kita cek apakah ini imajiner atau real dengan menggunakan diskriminannya, mengecek diskriminannya, yaitu B kuadrat min 4AC. B ini adalah koefisien dari A, berarti 6. Kemudian sedangkan A ini adalah koefisien dari A kuadrat, berarti di sini 1. Kemudian sedangkan C ini adalah konstanta, berarti 4. Kita hitung 6 kuadrat 36, kemudian min 4 dikalikan 1 dikalikan 4 berarti min 16. 36 dikurangi 16 hasilnya adalah 20. Karena berarti 20 ini lebih besar daripada 0. Karena lebih besar daripada 0 berarti persamaan kuadrat ini memiliki akar real, ya. Karena memiliki akar real jadi bisa kita mencari akarnya. Nah, di sini ternyata A kuadrat plus 6A plus 4 lebih besar daripada 0. Ini kita tidak bisa memfaktorkan secara langsung. Jadi untuk mencari akarnya kita gunakan rumus ABC, ya, untuk mencari faktor dari persamaan kuadrat yang A ini. Sehingga A1,2 sama dengan rumus persamaan kuadrat dengan rumus ABC, yaitu min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. B-nya ini koefisien dari A, berarti 6. B-nya kita ganti dengan 6. Kemudian akar dari B kuadrat min 4AC. B kuadrat min 4AC tadi kita sudah mencari di sini. B kuadrat min 4AC ini sama dengan diskriminan. Ini. Hasilnya ternyata tadi sudah kita cari hasilnya 20. Berarti langsung saja saya tuliskan 20. Kemudian dibagi 2A. A-nya itu koefisien dari A kuadrat, yaitu 1. Selanjutnya 20 ini bisa kita pecah menjadi 4 kali 5. Selanjutnya di sini akar 4 ini 2, sedangkan akar 5 ini tetap. Nah, setelah itu di sini min 6 plus minus 2 akar 5 ini dibagi dengan 2. Jadi tinggal kita bagi min 6 kita bagi dengan 2 menjadi min 3. Kemudian 2 akar 5 kita bagi dengan 2, 2-nya hilang. Berarti sisa akar 5. Nah, plus minus artinya nilai A ini ada 2. Yaitu untuk A1 saya ambil yang negatif, berarti min 3 min akar 5, atau sedangkan A2-nya saya ambil yang positif, berarti min 3 plus akar 5. Ya. Karena di sini ketidaksamaan, maka nilainya juga berupa ketidaksamaan, ya, bukan persamaan seperti ini. Caranya untuk mencari bentuk pertidaksamaannya, himpunan penyelesaian dalam bentuk ketidaksamaan, kita cek menggunakan garis bilangan. Yaitu di mana titik yang kita pakai adalah A1 dan A2-nya. A1-nya min 3 min akar 5 di sebelah kiri karena lebih kecil. Kemudian yang A2-nya min 3 plus akar 5 kita letakkan di akar di sisi sebelah kanan karena nilainya lebih besar daripada A1, ya. Selanjutnya di sini kita harus di sini ada tiga daerah. Daerah pertama, daerah kedua, daerah ketiga. Nah, di sini kita harus cek di daerah mana yang memenuhi persamaan ini. A kuadrat plus 6A plus 4 lebih besar daripada 0. Nah, caranya adalah dengan mengecek salah satu daerah saja karena di sini persamaan kuadrat. Jadi cukup mengecek daerah salah satunya. Saya cek yang ada di sini, di tengah. Yang ada di tengah saya cek di A sama dengan min 3. Min 3 ini ada di tengah-tengah ini. Ya, sehingga kita substitusikan min 3 ini ke persamaan ini. Ya, apakah benar lebih besar daripada 0? Kalau lebih besar daripada 0 berarti memenuhi, ya. Jadi di sini A-nya kita ganti dengan min 3. Berarti buka kurung min 3 kuadrat ditambah 6 dikalikan ini diganti min 3 ditambah 4. Kita hitung min 3 kuadrat berarti 9. 6 dikalikan min 3 berarti min 18. Kemudian ditambah 4 kita hitung hasilnya adalah min 5. Ya, berarti karena lebih kecil daripada 0 berarti tidak memenuhi. Kenapa? Karena di sini kan lebih besar daripada 0. Berarti di sini tidak memenuhi. Lebih kecil daripada 0 berarti bisa kita tuliskan di sini tandanya negatif. Ya. Sedangkan di ruas kiri dan ruas kanan pasti positif. Kenapa? Karena ini adalah persamaan kuadrat. Jadi tidak usah kita cek lagi, ya. Nah, sekali lagi karena di sini lebih kecil daripada 0 berarti saya tuliskan tandanya negatif. Sedangkan di ruas kiri dan ruas kanan tidak perlu dicek
Kalau di tengah negatif, berarti ruas kiri dan ruas kanannya pasti positif. Nah, karena di sini persamaan kuadratnya lebih besar daripada 0, maka kita ambil yang positif. Ya, jadi batas nilai A yang memenuhi adalah di sini A-nya yang sisi ini berarti lebih kecil, ya, lebih kecil dari min 3 min akar 5. Atau A-nya lebih besar, yang sebelah sini A-nya lebih besar dari min 3 plus akar 5. Nah, kalau kita cek seperti ini lingkarannya. Sedangkan titik A1-nya yaitu min 3 min akar 5, ya, di sini. Kalau sama dengan berarti pas ada di lingkarannya. Karena di sini lebih kecil, ya, lebih kecil, berarti kalau lebih kecil titiknya maka dia ada di sebelah sini, ya. Nah, berarti benar, ya. Kalau lebih kecil berarti A-nya lebih kecil, berarti di sini kan di sini kuadrat titik A itu ada di posisi sumbu X. Kalau nilainya ini lebih kecil daripada A1 yang ada di titik ini, berarti kan letaknya ada di sini. Nah, berarti benar, ya, ada di luar. Nah, kemudian sedangkan untuk titik A2 itu min 3 plus akar 5 ada di sini. Kalau sama dengan, ya. Tetapi di sini kan lebih besar. Berarti kalau lebih besar kita geser ke kanan. Berarti benar, akan ada di luar lingkaran, ya. Jadi di sini benar, ya. Jadi batas nilai A yang memenuhi adalah A-nya lebih kecil dari buka kurung min 3 min akar 5 tutup kurung, atau A-nya lebih besar dari buka kurung min 3 plus akar 5 tutup kurung. Selanjutnya soal nomor 3, tentukan nilai T yang memenuhi kedudukan titik A buka kurung 2T, min T tutup kurung yang terletak pada lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat plus 2X plus 8Y min 2 sama dengan 0. Di sini kita tulis terlebih dahulu persamaan lingkarannya. Di sini persamaan lingkarannya pada ruas kanan sudah sama dengan 0. Dengan demikian tinggal kita substitusikan titik A-nya yaitu 2T, min T, di mana 2T ini menggantikan yang X, ya, variabel X, sedangkan min T ini kita gantikan kita gunakan untuk menggantikan variabel Y, ya, sehingga di sini tinggal kita substitusikan X-nya kita ganti dengan 2T, ya. Di sini juga 2X, berarti kita ganti dengan 2 buka kurung 2T. Sedangkan yang Y-nya kita ganti dengan min T. Berarti di sini Y-nya kita ganti dengan min T, kemudian yang ini juga sama 8Y kita ganti dengan 8 buka kurung min T. Setelah itu tinggal kita hitung 2T kuadrat, artinya 2 dikuadratkan berarti 4, T dikuadratkan berarti T kuadrat. Setelah itu min T kuadrat berarti artinya min dikuadratkan jadi plus, berarti di sini menjadi T kuadrat. Kemudian 2 dikalikan 2T berarti 4T. Kemudian plus ketemu min berarti min, ya, berarti min 8T, min 2. Kita sederhanakan 4T kuadrat ditambah dengan T kuadrat berarti 5T kuadrat. Setelah itu 4T dikurangi 8T berarti min 4T. Karena titik A ini terletak pada lingkaran, ya, di sini berdasarkan di soal keterangannya titik A terletak pada lingkaran, artinya KA-nya ini sama dengan 0. Ya, karena terletak pada lingkaran berarti KA-nya sama dengan 0. Sehingga nilai KA-nya tadi kan 5T kuadrat min 4T min 2. Ya, jadi di sini kita ganti KA-nya dengan ini. 5T min 4T min 2 berarti sama dengan 0. Nah, di sini kita tidak bisa memfaktorkan secara langsung, berarti kita gunakan rumus persamaan kuadrat ABC, ya, rumus ABC. Untuk mencari persamaan kuadrat yaitu T1,2 sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. B ini adalah koefisien dari T, berarti min 4. Ya, B-nya kita ganti dengan min 4. Sedangkan A ini adalah koefisien dari T kuadrat, berarti 5. Kita ganti A-nya dengan 5. Kemudian yang C-nya ini adalah konstantanya min 2. Setelah itu tinggal kita hitung. Min ketemu min berarti plus, berarti di sini jadi 4 plus 4. Kemudian min 4 kuadrat berarti 16. Kemudian di sini min ketemu min berarti plus 4 kali 5 kali 2 berarti 40. Kemudian 2 dikalikan 5 10. Kita hitung berarti di sini
16 tambah 40 berarti 56. 56 kita jadikan 4 dikalikan 14. Nah, akar dari 4 ini 2, sedangkan akar dari 14 tidak bisa, jadi tetap kita tulis dalam bentuk akar 14. Kemudian setelah itu di sini 4 plus minus 2 akar 14 per 10 bisa kita sederhanakan. Jadi bagian atas, bagian pembilang kita bagi dengan 2, sedangkan bagian penyebut juga kita bagi dengan 2. 4 dibagi 2 hasilnya 2. 2 akar 14 dibagi 2 berarti 2-nya hilang, berarti tinggal akar 14. Kemudian 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. Jadi kita sederhanakan menjadi ini. Jadi nilai T yang memenuhi adalah, di sini kan ada plus minus, artinya nilai T-nya ada 2. Berarti T-nya sama dengan, yang pertama saya ambil yang negatif, berarti T sama dengan 2 min akar 14 per 5. Atau T sama dengan, setelah itu saya ambil yang positif, 2 plus akar 14 per 5. Selanjutnya soal nomor 4, diketahui titik B buah kurung B, min 1 tutup kurung dan lingkaran x kuadrat plus y kuadrat plus 20x min 12y min 32 sama dengan 0. Tentukan batas nilai B yang memenuhi titik B buka kurung B, min 1 berada di luar lingkaran. Pertama-tama kita tulis terlebih dahulu persamaan lingkarannya. Kita bisa lihat di sini pada ruas kanan sudah sama dengan 0. Kalau sudah sama dengan 0, tinggal kita substitusikan titik B-nya. Sehingga KB-nya di sini B, min 1. Yang B kecil ini menggantikan variabel X, sedangkan min 1-nya menggantikan variabel Y. Jadi di sini X kita ganti dengan B. Ya, X-nya kita ganti dengan B, berarti 20X kita ganti dengan 20B. X-nya kita ganti dengan B. Kemudian sedangkan Y-nya kita ganti dengan min 1. Berarti di sini kita ganti dengan min 1, berarti min 1 kuadrat. Kemudian min 12Y berarti min 12 kali min 1. Setelah itu tinggal kita hitung. Di sini min 1 kuadrat berarti 1. Kemudian min ketemu min plus berarti plus 12. Selanjutnya tinggal kita hitung 1 ditambah 12 dikurangi 32 hasilnya adalah min 19. Jadi KB-nya itu sama dengan B kuadrat plus 20B min 19. Nah, karena titik B ini terletak di luar lingkaran, maka KB-nya ini lebih besar daripada 0. Ya, karena di sini di soalnya dijelaskan bahwa titik B ini berada di luar lingkaran, berarti KB-nya ini lebih besar daripada 0. KB-nya itu nilainya adalah B kuadrat plus 20B min 19, berarti lebih besar daripada 0. Selanjutnya kita cari akar dari persamaan kuadrat ini, ya. Karena ini tidak bisa difaktorkan langsung, berarti kita menggunakan rumus ABC ya untuk mencari persamaan kuadrat, yaitu B 1,2 sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. B ini adalah koefisien dari B, berarti 20 ya. Berarti B-nya kita ganti dengan 20. Di sini ini juga kita ganti dengan 20. Sedangkan A ini adalah koefisien dari B kuadrat, berarti di sini 1. Kita ganti A-nya 1, di sini di bawah juga A-nya 1. Kemudian C ini konstanta, berarti min 19. Kita ganti C-nya dengan min 19. Setelah itu tinggal kita hitung 20 kuadrat berarti 400, min ketemu min plus 4 dikali 19. Kemudian 2 kali 1 2. Kita hitung di sini ya. Di sini kenapa 4 kali 19 tidak saya hitung langsung? Karena di sini mau saya faktorkan. 4-nya mau saya keluarkan. Sehingga di sini diperoleh 4 dikalikan buka kurung 100 ditambah 19. Ya, di sini 400 kan? Berarti saya keluarkan 4-nya, berarti sisa 100 ya. Berarti 4 kali 100 kan 400. Berarti di sini sisa 100-nya. Nah, kenapa seperti itu? Karena di sini nantinya 4 ini saya pakai untuk akarnya, ya. Jadi di sini 100 tambah 19 berarti 119. Akar dari 4 ini kan 2. Oleh karena itu kenapa tadi 4-nya saya biarkan akan menjadi faktor, ya. Saya faktorkan ke dalam 4 karena di sini nantinya akar dari 4 bisa kita sederhanakan menjadi 2. Seperti itu. Nah, jadi akar dari 119 ini tidak bisa, jadi tetap saya tulis akar 119. Kemudian di sini bisa saya sederhanakan, sama-sama saya bagi 2. Bagian pembilang saya bagi 2, bagian penyebut saya bagi 2. Sehingga min 2
dibagi 2 ya, berarti min 20 dibagi 2 berarti min 10, 2 akar 19 dibagi 2 berarti hilang ya 2-nya, berarti tersisa akar 119 ya. Sedangkan di bawah ini 1, tidak saya tulis. Jadi di sini bisa kita lihat B-nya, B1,2-nya di sini ada 2. Satunya yang negatif, satunya yang positif ya, sehingga B1-nya sama dengan, saya ambil yang negatif dulu, min 10 min akar 119, atau B2-nya saya ambil yang positif sama dengan min 10 plus akar 19. Nah, karena di sini tandanya ketidaksamaan, maka himpunan penyelesaiannya juga akan berupa ketidaksamaan, bukan sama dengan ya. Jadi caranya adalah kita cek dengan menggunakan garis bilangan ya. Di sini yang B1 ini karena nilainya lebih kecil, saya letakkan di sisi kiri, berarti min 10 min akar 119. Sedangkan B2 karena lebih besar, saya letakkan di sebelah kanan, berarti min 10 plus akar 19. Setelah itu saya cek, saya ambil B-nya sama dengan min 10. Min 10 ini letaknya ada di tengah ya. Nah, min 10 ini saya substitusikan ke persamaan kuadratnya tadi, yaitu B kuadrat plus 20 min 19. Saya substitusikan ke sini. Berarti B-nya kita ganti dengan min 10. Berarti di sini min 10 kuadrat ditambah 20 dikalikan min 10 dikurangi 19. Kita hitung min 10 kuadrat itu 100 plus ketemu min, berarti min 20 dikalikan 10 itu 200. Kemudian kita hitung, ternyata hasilnya adalah min 119, berarti lebih kecil daripada 0. Sedangkan di sini ini lebih besar daripada 0, berarti ini tidak memenuhi, daerah ini tidak memenuhi. Atau kalau kita tulis di sini, yang tengah ini nilainya lebih negatif, karena di sini tandanya lebih kecil. Kalau di tengah tandanya negatif, maka daerah sisi kiri dan daerah sisi kanan sudah pasti positif. Jadi tidak perlu kita cek lagi, karena di sini adalah persamaan kuadrat. Ya, karena di sini tandanya lebih besar, maka yang memenuhi adalah yang tanda positif atau lebih besar daripada 0. Di sini kan lebih besar daripada 0, artinya nilainya positif. Berarti kita ambil yang lebih besar daripada 0. Jadi batas nilai B yang memenuhi adalah ya ini. Berarti B-nya lebih kecil. Bagian kiri ini berarti lebih kecil dari buka kurung min 10 min akar 119. Atau yang sebelah kanan ini, B-nya ini kalau sini berarti lebih besar ya, lebih besar buka kurung min 100 ditambah akar 119 tutup kurung. Kalau kita dicek di gambar, ini adalah persamaan lingkarannya, ini adalah B1-nya. B1-nya itu min 10 min akar 19. Nah, ini kalau sama dengan letaknya pas di lingkaran B1-nya. Ya. Nah, karena di sini lebih kecil, maka posisi B kan ada di X tadi, maka artinya adalah nilai X-nya ini, nilai B-nya ini bergeser ke sini. Karena bergeser, pasti ada di luar lingkaran. Ya, jadi benar. Kalau ini B-nya lebih kecil dari min 10 min akar 119, berarti titik B-nya itu akan ada di luar lingkaran. Ya. Kemudian untuk yang ini, yang B2, yang B sama dengan min 10 plus akar 119 ada di sini kalau sama dengan. Karena di sini lebih besar, berarti nilainya B-nya ini akan bergeser ke kanan karena lebih besar. Jadi benar, ada di titik di luar lingkarannya. Titiknya ada di luar lingkaran. Jadi seperti itu. Jadi nilai B yang memenuhi agar titik itu terletak di luar lingkaran adalah B-nya lebih kecil dari buka kurung min 10 min akar 119 atau B-nya lebih besar buka kurung min 10 plus akar 119. Demikian pembahasan latihan 1.2 nomor 1 sampai dengan 4 halaman 17. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.